Sayang, kamu tidak apa-apa. Tanya Lukas menghampiri Davina. Memang aku kenapa? Tanya Davina balik. Kamu lama sekali ke toiletnya, aku jadi khawatir makanya kususul, jawab Lukas. Davina tersenyum tanpa menjawab, Lukas kembali menggandeng tangan Davina. Seolah takut kehilangan Davina. Tiba di tempat pesta, keduanya menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi Rai dan Nadine, kedua suami istri itu saling pandang. Begitu juga dengan saudara-saudaranya yang lain. Apa kita melewatkan sesuatu? Tanya Raina. Sepertinya ada yang bakal sold out lagi nih, ucap Fiora. Emang barang? Nayara menimpali. Yap, karena sudah laku, tinggal kita aja yang belum, jawab Kaifira. Kemudian mereka pun tertawa. Sebenarnya bukan mereka tidak laku, hanya saja pria yang mendekati mereka tidak ada yang menggetarkan hatinya. Begitu juga saudara-saudaranya yang laki-laki, mereka memperhatikan Davina dan Lukas yang belum menyadari kalau mereka menjadi pusat perhatian. Saat Davina sadar kalau mereka bergandengan tangan, Davina segera melepaskan diri. Dan kemudian bergabung dengan saudaranya yang lain. Sementara Lukas menghampiri Davion dan saudara-saudaranya yang sedang berkumpul. Davion tersenyum melihat Lukas dan kemudian menggodanya. Lukas merasa senang dengan godaan dan candaan Davion padanya. Karena semuanya benar adanya kalau Lukas benar-benar bucin. Sedangkan Aleta, Ars, Faye dan Aldebaran sudah pulang setelah mengucapkan selamat kepada kedua pasangan pengantin. Aleta memberikan hadiah paket bulan madu kepada mereka. Di sudut lain, terlihat orang tua Dara menangis haru. Ibu dan adiknya sudah dibawa pindah oleh Orlando. Dan akan tinggal bersama mereka, sedangkan adik-adiknya akan disekolahkan di sekolah elit di kota ini. Tidak terasa malam semakin larut, para tamu undangan juga sudah pada pulang. Karena acaranya sebentar lagi akan selesai. Davina juga pulang dan diantar oleh Lukas. Tadinya Davina pergi bersama Davion dan Danendra. Sedangkan orang tuanya menggunakan mobil lain. Di dalam mobil, Davina seperti biasa lebih banyak diam. Sehingga Lukas sedikit kesulitan untuk memulai percakapan. Lukas bukan pria yang suka banyak bicara. Tapi kalau sudah akrab dia bisa berubah cerewet. Sebenarnya apa yang terjadi di toilet? Tanya Lukas. Ternyata Lukas masih penasaran dengan Davina yang terlalu lama di toilet. Meskipun Davina mengatakan tidak terjadi apa-apa tapi Lukas masih penasaran. Kamu ada wanita lain? Tanya Davina. Lukas mengernyitkan dahinya. Tidak ada, jawab Lukas. Tapi tadi ada wanita yang ingin mencelakakan aku, ucap Davina. Saat, umpat Lukas tanpa sadar meninggikan suaranya. Davina menoleh ke arah Lukas, dan Lukas pun tersadar dan segera meminta maaf. Aku hanya tidak terima ada orang yang ingin mencelakaimu, ucap Lukas akhirnya. Lalu wanita itu siapamu? Tanya Davina. Davina bertindak seolah dia sedang cemburu. Ciri-cirinya bagaimana? Tanya Lukas. Apa sebanyak itu wanita yang mengincarmu? Tanya Davina. Iya, tapi semua aku tolak, hanya satu orang yang masih terobsesi denganku, yaitu Vivi, jawab Lukas. Davina terdiam, dia tahu Lukas bukan pemain wanita. Dari informasi yang ia ketahui kalau Lukas tidak pernah terlibat skandal dengan wanita. Aku hanya memilihmu untuk menjadi pendamping hidupku. Percayalah, ucap Lukas. Davina masih terdiam, hingga mereka tiba di rumah kediaman keluarga Rai. Lukas segera turun dan membukakan pintu mobil untuk Davina. Terima kasih, ucap Davina. Davina hendak pergi, tapi tangannya ditarik pelan oleh Lukas hingga Davina semakin dekat dengan wajah Lukas. Keduanya saling bertatapan mata. Baik Davina maupun Lukas tidak mengalihkan tatapannya. Deru nafas keduanya saling bertukar di indera penciuman mereka. Jantung Davina dan juga Lukas berdetak lebih cepat dari biasanya. Merasa tidak aman, Davina segera mengalihkan pandangannya ke arah samping. Lukas memegang tangan Davina, dan mengangkat dagu Davina sedikit. Kap, sebuah kecupan mendarat di bibir Davina. Davina tersentak karena ini yang pertama kalinya ia dikecup bibirnya. Tapi Davina bisa menguasai dirinya agar tidak memukul pria yang sudah berani mengecup bibirnya. Masuklah, aku akan langsung pulang, pinta Lukas. Davina mengangguk. Kemudian Davina berjalan ke pintu, Davina menoleh ternyata Lukas masih berdiri di dekat mobil. Davina masuk ke dalam rumah, barulah Lukas masuk ke dalam mobil dan segera pergi dari situ. Davina yang mengintip di balik jendela kaca melihat kepergian Lukas. Di dalam mobil, Lukas tersenyum. Ini juga yang pertama untuk Lukas.
Karena naluri laki-lakinya bangkit sehingga ia memberanikan diri untuk mengecup bibir Davina. Perlahan Lukas menyentuh bibirnya sambil tersenyum, aku tidak salah memilih pendamping hidupku kelak, batinnya. Sementara Davina sudah masuk ke dalam kamarnya. Ia akan mandi dulu sebelum tidur. Karena kalau tidak mandi maka akan sulit baginya untuk tidur. Davina mengguyur tubuhnya di bawah shower, bayangan saat Lukas mengecupnya berputar kembali di ingatannya. Davina tidak bisa marah karena dia sudah menerima Lukas. Setelah selesai mandi, Davina berganti pakaian dengan piyama tidur. Davina mengeringkan rambutnya terlebih dahulu, barulah ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Hanya beberapa menit Davina pun terlelap. Pagi hari ini hari Minggu, jadi mereka semua ada di rumah. Seperti biasa Nadine selalu menyiapkan sarapan untuk keluarga mereka, meskipun ada pelayan. Tapi masakan Nadine selalu menjadi prioritas utama bagi anak-anaknya dan suaminya. Bukan berarti masakan pelayan tidak mereka sukai, hanya karena mereka sudah terbiasa sejak kecil dengan masakan sang mama. Rai yang sedang duduk di kursi meja makan, sedang bermain ponsel. Tiba-tiba ponselnya berdering dari nomor asing. Rai awalnya ragu untuk menjawabnya. Tapi ponselnya berdering terus-menerus. Halo, sapa Rai menjawab panggilan tersebut. Benar ini dengan Tuan Rai? Tanya suara dari seberang sana. Ya saya sendiri, ada perlu apa ya? Tanya Rai to the point. Begini Tuan Rai, putra saya Lukas ingin meminang putri Anda. Dan nanti malam kami akan datang ke rumah Tuan, jawab suara itu. Rai menoleh ke arah istrinya seakan meminta persetujuan. Dan Nadine pun mengangguk. Baiklah, jam 7 malam kami tunggu, kata Rai. Terima kasih Tuan Rai, ucap suara itu lalu mematikan sambungan teleponnya. Berarti aku harus belanja untuk persiapan nanti malam, kata Nadine. Rai kemudian memberitahukan Momi dan dedinya, serta kedua mertuanya yaitu Sudibyo dan Diana. Sedangkan saudara yang lain tidak diberitahu, karena baru acara lamaran. Tapi dugaan Rai salah, malah Diva dan Dharmendra yang begitu antusias memberitahu berita ini pada anak-anaknya. Sehingga mereka semua terkejut sekaligus heboh. Hubi, kita harus beritahu Davina, agar dia tidak terkejut, saran Nadine. Davina pasti sudah tahu, tidak mungkin Lukas tidak memberitahunya, jawab Rai. Nanti kita tanya Davina saja, ucap Nadine akhirnya. Ketiga saudara kembar pun keluar dari kamar mereka masing-masing. Karena hari ini hari Minggu, jadi mereka tidak bekerja. Mereka menyapa mama dan papanya secara bersamaan. Seperti yang mereka lakukan sewaktu kecil. Nadine tersenyum melihat keakraban mereka semua. Mereka duduk di kursi meja makan untuk bersarapan. Nadine dengan telaten melayani mereka semua. Pertama suaminya, kemudian baru anak-anaknya. Sayang, seru Nadine pada Davina. Davina menoleh, ya Ma, ada apa? Nadine menoleh ke suaminya dan Rai pun mengangguk. Sebenarnya Nadine ragu ingin bertanya. Tapi juga penasaran, apakah Davina sudah tahu atau belum? Kamu sudah tahu? Kalau keluarga Lukas ingin datang malam ini untuk melamarmu. Tanya Nadine. Uhuk, Davina yang sedang mengunyah nasi goreng pun seketika terbatuk-batuk. Hingga ada nasi yang menyembur keluar dari mulutnya. Davion segera menyodorkan gelas berisi air kepada Davina. Davina segera meraih gelas tersebut dan meneguknya. Kalau makan pelan-pelan, tegur Davion. Mama tahu dari mana? Aku sendiri aja tidak tahu. Tanya Davina. Tadi papanya Lukas menelepon papa, katanya keluarga mereka akan datang malam ini, jawab Rai. Terus, nabrak, sambar Davion. Hus, orang lagi serius, tegur Nadine. Hehe, maaf, ucap Davion sambil terkekeh. Ya gitu deh, papa iyain aja, jawab Rai. Nadine tanpa sengaja melihat cincin di jari manis putrinya, lalu ia menoleh ke suaminya. Rai yang mengerti pun melihat cincin tersebut. Semalam Lukas melamarku, ucap Davina terus terang. Davina mengatakan seperti itu karena mengerti pandangan sang mama mengarah ke jarinya. Berarti nanti malam hanya tinggal meresmikannya saja, tanya Nadine. Tapi Lukas tidak bilang padaku kalau malam ini dia akan membawa orang tuanya, jawab Davina. Makanya tadi papanya Lukas mengabarkan, agar kita bersiap-siap, kata Rai. Kalian berdua kapan? Tanya Nadine. Mungkin jodoh kami belum lahir, jawab Dhanendra asal. Kami belum mau menikah Ma, terlalu muda, jawab Davion. Terserah kalianlah, ucap Nadine akhirnya. Sementara di sisi lain, Hubi,
Gak ngangka ya akhirnya Davina juga bakal dilamar, ucap Aleta. Kalau sudah ketemu jodohnya, mengapa tidak? Tanya Ars. Saat ini mereka juga sedang sarapan bersama. Darmendra dan Diva hanya tersenyum. Oma mau ke rumah Papa Rai kalian, nanti bisa bantu-bantu persiapan untuk menyambut kedatangan keluarga dari pihak laki-laki, ucap Diva. Aku ikut Oma, kata Aleta. Sayang, kamu sama aku saja. Nanti sore baru kita ke sana. Ars. Baiklah, ujar Aleta. Diva siang ini akan pergi bersama Darmendra ke rumah Rai. Mereka sangat senang bakal dapat cucu menantu. Dan mereka tidak mempermasalahkan latar belakang Lukas. Karena sebelumnya mereka juga sudah mencari tahu latar belakang tersebut. Selesai sarapan Diva rencananya mau ke mall untuk membeli keperluan yang akan ia bawa nanti ke rumah anaknya itu. Aleta dan Ars kembali ke kamar baby Arsa dan Arsi. Kedua bayi kembar itu tidur dengan anteng, apalagi tadi setelah minum ASI. Sayang, sebentar lagi kalian akan dapat adik dari aunty kalian, ucap Aleta pada kedua bayinya yang sedang tertidur. Sayang mana mungkin mereka mengerti, kata Ars sambil memeluk Aleta dari belakang. Aku tahu, kalau kita mengajak bayi berbicara, itu dapat merangsang perkembangan otak mereka, ujar Aleta. Benarkah? Tanya Ars. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang kita bicarakan padanya, jawab Aleta. Dan satu lagi, kalau kita marah pada anak jangan dengan cara membentak. Karena itu dapat menurunkan perkembangan otak mereka, kata Aleta. Bayi ibarat kain putih yang bersih dan suci. Hanya tinggal kita sebagai orang tua yang memberi warna kepada mereka, ucap Aleta lagi. Ars tersenyum mendengar kebijakan kata-kata istrinya. Ars semakin mengeratkan pelukannya. Kali ini keduanya saling berhadapan. Aku semakin mencintaimu istriku. Dulu aku berpikir, kamu bukan gadis kecil yang menolongku, ucap Ars. Aleta tersenyum. Kemudian Ars mengecup kening dan bibir istrinya. Di luar dugaan, Aleta malah mengum Ars. Boleh aku melakukannya, bisik Ars. Aleta mengangguk. Lalu keduanya pun berbaring di atas ranjang, kerinduan yang lama terpendam akhirnya tersalurkan. Setelah selesai keduanya pun ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Diva dan Darmendra sudah pergi ke mall. Mereka akan berbelanja untuk keperluan di rumah Rai nantinya. Dan keduanya berencana akan langsung ke rumah anaknya itu. Saat tiba di parkiran mall, Darmendra memarkirkan mobilnya dan secara kebetulan keduanya bertemu dengan Nadine dan Rai yang juga akan berbelanja. Mommy, Daddy, sapa Nadine dan Rai. Keduanya lalu menyalami orang tua mereka dan mencium tangannya. Kalian juga mau berbelanja? Tanya Diva. Iya Mom, kita mau beli keperluan nanti malam, jawab Nadine. Mommy dan Daddy juga mau belanja, setelah ini kami akan langsung ke rumah kalian, ucap Diva. Kalau begitu bareng aja Mom, biar gak kebanyakan beli barang yang sama, usul Nadine. Nadine dan Diva berjalan di depan, sedangkan Darmendra dan Rai berjalan di belakang seperti pengawal mereka. Sepertinya kita tidak diperlukan, ucap Darmendra. Kalau tahu begini gak usah ikut, Rai menimpali. Siapa bilang, kami perlu hobi untuk membawa barang belanjaan nantinya. Diva, ikut sajalah Dat, daripada gak dapat jatah nantinya, bisik Rai. Darmendra dan Rai terus mengikuti istri-istri mereka. Keduanya harus bolak-balik ke mobil untuk menyimpan barang yang sudah dibeli. Karena kalau dibawa sepanjang mereka berbelanja akan lebih merepotkan. Karena belanjaan Diva dan Nadine tidak sedikit. Setelah selesai berbelanja, tidak terasa waktunya makan siang pun tiba. Sebelum pulang, mereka akan makan terlebih dahulu di restoran yang ada di mall ini. Pelayan restoran menyerahkan buku menu, sesekali matanya melirik ke arah Rai, meskipun sudah berumur, pesona Rai ternyata masih menarik bagi mereka. Silakan Tuan, Nyonya, ucap pelayan itu. Mereka melihat-lihat menu yang akan mereka pesan, pelayan kemudian mencatat pesanan mereka di buku kecil yang selalu dibawa oleh pelayan. Setelah mencatat pesanan mereka, pelayan pun segera memberikan catatan tersebut kepada koki. Sedangkan pelayan berdiri sambil memperhatikan Rai. Sedang apa kau? Tanya manajer restoran tersebut. Ah maaf Tuan, saya sedang menunggu koki menyiapkan pesanan mereka, jawab pelayan itu. Tunggu di dapur saja, bila siap nanti bisa langsung diantar, titah manajer. Baik Tuan, jawab pelayan gugup. Pelayan itu dengan wajah masam pergi ke dapur. Niatnya ingin melihat pria tampan jadi batal. Dasar gak bisa lihat pria tampan, gumam manajer. Manajer sebenarnya mengetahui kelakuan pelayan itu.
Tapi ia tidak bisa memecatnya sembarangan. Karena pelayan itu hanya mengagumi pria tampan, selama masih di batas wajar maka manajer akan membiarkan saja dulu. Nanti kalau sudah keterlaluan barulah manajer akan bertindak. Dan ini bukan pertama kalinya pelayan itu mengagumi pria tampan. Setiap pengunjung yang datang, selalu dikagumi pelayan itu. Pesanan mereka sudah siap, tapi yang mengantarnya malah pelayan lain. Pelayan itu menggeram karena tidak dapat mengantarkan pesanan tersebut. Sang manajer sengaja menyuruh pelayan lain untuk mengantarkannya. Sedangkan pelayan tadi disuruh melakukan pekerjaan lain.